Menanggung tuntas kasus ini supaya keadilan untuk pemain yang merasa tidak bersalah bisa terpenuhi. Hidup pemain! Salam satu hati! Semania! Salam satu hati! Semania! Salam satu hati! Semania! Sudah hadir juga Mas Sukrisno, ini adalah supporter PSS Sleman. Kalau yang lain gregetan, Anda supporter paling setia pasti lebih gregetan melihat peristiwa itu. Iya. Saat itu ya kita benar-benar sebenarnya marah. Kok bisa kayak gini namanya pertandingan resmi gitu loh. Ini ada apa kok malah kalau memang menghindar dari lawan, tekan nggak harus cara gitu. Kalau memang mau jadi juara sejati, seharusnya kan lawan siapapun harus siap dihadapi. Juga hadir di tengah-tengah kita seorang pengamat sepak bola. Saya ingin bertanya ke Mas Akmal Marhali. Mas Akmal, ya. Mas Akmal, saya ingat Anda pernah mengatakan ini apa yang terjadi dengan PSS Sleman dan PSS Semarang itu buah karma. Kasus Mursyid Effendi, bunuh diri Piala Tiger tahun 98. Apa maksud Anda buah karma? Ingin justru mengawalnya dari belakang bahwa suap, pengaturan skor, judi itu sudah terjadi sejak tahun 1962 sampai sekarang. Mas Bambang ngalami di antara itu lah. Dari 1962 ketika itu era timnas, ada Om Bob Hippie gitu kan, ada rekan-rekan yang lain gitu kan, itu sudah terjadi gitu kan. Nah, kemudian ramai ketika apa yang terjadi dengan Mursyid Effendi di Piala Tiger 1998. Nah, ketika itu terjadi, Mursyid Effendi seperti yang dikatakan Mas Bambang itu, nggak mungkin dia melakukan itu tanpa ada instruksi. Ketika itu dia hanya dihukum sendiri? Dia dihukum sama pelatih Pak almarhum Rusdi Bahalwan, dihukum seumur hidup gitu. Tapi kasus itu selesai sampai di situ saja gitu. Pemain bola itu wayang gitu. Dalangnya siapa? Dalangnya adalah pimpinan gitu kan. Tapi apa yang mau Anda katakan? Bahwa karena sejak dulu tidak pernah terselesaikan, makanya sampai sekarang pun itu masih berlarut-larut dan terus terjadi. Karena dalang sesungguhnya dalam setiap kasus itu tidak pernah ketemu. Kalau saya ingin mengatakan yang sejujur-jujurnya gitu Pak, kalau kita nggak ada survei seluruh pemain Indonesia, seluruh pelatih Indonesia, seluruh manajer Indonesia, kita ada yang survei. Saya berani taruhan, mereka pasti akan mengatakan bahwa di sepak bola itu ada suap, ada pengaturan skor atau judi. Ada semua. Saya berani taruhan gitu. Dan saya yakin Pak Hinca pun tahu gitu kan. Ya. Bahwa itu semua terjadi dan ada gitu. Cuma permasalahannya adalah, adakah Federation will, keinginan federasi untuk menuntaskan itu semua? Baik. Dan saya mengatakan itu tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kenapa? Karena selama ini, ya mohon maaf saya katakan, bahwa komisi disiplin itu tukang nakut-nakutin aja. Nanti juga dimaafin sama komisi banding. Gitu kan. Saya ingin ke Bang Rocky dan Mas Bambang. Karena itukah akan sangat sulit, akan sangat menjadi mau hampir tidak mungkin membongkar mafia. Karena semuanya akan saling diam, takut periuk nasinya akan terganggu. Itukah persoalannya kenapa kita susah sekali membongkar mafia ini? Bung Rocky? Saya susah jawabnya, Mbak. Jangan susah-susah, kita gampang. Bukan, maksudnya ya kalau mau sebenarnya sih buat saya sih sampai saat ini jujur saya hampir nggak pernah nonton bola. Saya suka pemain bola, saya pemain nasional, tapi saya nggak suka nonton bola, terutama nonton bola Indonesia saya nggak suka. Kenapa? Karena tahu itu bohong-bohongan, karena tahu itu rekayasa, karena tidak mau ditipu-tipu? Ya karena setiap musim sebelum habis kompetisi berakhir, kompetisi mau bergulir, itu belum bergulir kita sudah tahu siapa yang juara. Jadi makanya saya nggak pernah nonton. Baik. Jadi misalkan mau ya sekarang juga kita mau bantah kasus suap dari saya masih kecil sampai saya belum lahir juga sudah ada tuh. Nggak mungkin sih Mbak. Tapi ya saya cuma mau titip pesan aja. Pada saat siapapun yang duduk dalam suatu organisasi, terutama di PSSI ya, selama dia masih berpikir untuk mencari duit, bukan prestasi, ya Indonesia tidak akan juara. Jadi orang yang duduk di situ orang yang mau mikir prestasi, orang yang mau kerja. Jadi kerja dulu baru dapat duit, bukan duit dulu baru kerja. Mas Bambang? Saya pikir ini kesempatan untuk membongkar mafia itu. Bilang pemain jangan takut, bicara dong. Herkis bicara sampai nyuruh ini gitu. Kalau nggak begini terus.
Kalau memang ada yang nyuruh. Kalau Harry Kis, karena teman, karena sahabat saya, dia bilang saya nggak tahu. Tapi pemainnya pasti tahu lah yang ngelepas itu. Siapa yang nyuruh? Sekarang bicara kalau kita mau maju semua. Kalau nggak selesai ini masalah. Oh, diem deh. Ntar juga komisi disiplin. Kalau saya ngomong nanti komisi banding nggak ngampunin. Ya repot kita, tenggelam terus kita. Bicara sekarang. Kalau perlu pengurus PSSI ini ganti semua. Gitu loh. Kalau memang pengurus PSSI terlibat, kalau memang. Dan nanti kita akan tanya, kita kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau gitu saya mau nantang Bang Rocky nih. Tadi Anda bilang tidak mau nonton karena sudah tahu siapa yang menang. Berarti ini hanya dagelan. Tahun depan yang menang siapa ya? Wah, anunya belum ada, Mbak. Tahun depan belum ada. Ternyata jago ngeles juga kayak politisi. Kita kasih tepuk tangan dong. Bang Rocky, Mas Bambang, terima kasih sudah hadir. Baik, pemirsa tetaplah di Mata Najwa, dagelan bola akan kembali dengan Coach Indra Syafri. Di dalam perjalanan memang kita menghadapi hal-hal yang harus kita sesuaikan dengan situasi. Apa itu misalnya? Itu bahasanya bersayap. Situasi apa yang harus Tidak perlu bersayap, saya kasih tahu sekarang. Pemirsa, mafia bola tidak hanya menyasar para pemain yang merupakan ujung tombak permainan, tapi juga mafia ini bermain dengan berbagai intervensi yang mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi ada di tataran kebijakan. Berbagai kompromi juga tak pelak dilakukan meski mungkin berakibat fatal bagi kesuksesan sebuah tim. Telah hadir di studio Metro TV mantan pelatih tim nasional U19, Coach Indra Syafri. Selamat malam, Coach Indra. Ketika Anda diberhentikan oleh PSSI, banyak supporter yang kecewa, memberikan dukungan. Kemudian juga sempat marah-marahi dalam tanda kutip PSSI, Pak Hinca dan kawan-kawan. Anda sendiri kecewa ketika diberhentikan? Hanya 2 jam saya kecewa, setelah itu saya nggak kecewa. Karena memang di awal saya presentasi di depan PSSI bahwasanya kalau kami diberikan kesempatan, kami akan mencapai 3 target. Pertama, juara AFF, yang kedua lolos Piala Asia, yang ketiga lolos Piala Dunia. Hanya 2 yang bisa kami capai dan lolos Piala Dunia kami tidak bisa, dan resiko sebagai seorang pelatih yang profesional dan saya siap untuk mempertanggungjawabkan itu. Ini yang belum. Lebih penting buat Anda sukses atau gagal di mata masyarakat atau PSSI? Kalau hati kecil saya memang ingin lolos Piala Dunia saat itu. Dan saat itu kita sudah menempuh langkah-langkah dan saya terjemahkan dalam bentuk periodisasi persiapan yang selama 1 tahun dan kami bagi dalam tiga tahapan. Dan di dalam perjalanan memang kita menghadapi hal-hal yang harus kita sesuaikan dengan situasi. Apa itu misalnya? Itu bahasanya bersayap. Situasi apa yang harus Tidak perlu bersayap, saya kasih tahu sekarang. Saya mau uji coba ke Eropa bulan Agustus, tapi terlaksana hampir mendekati Piala Asia. Ini problem untuk suatu periodisasi persiapan. Dan problem untuk mencapainya. Jadi harusnya Agustus, tapi kemudian perginya? September. September. Dan itu fatal? Oh, sangat fatal. Baik, Coach Indra, Mata Najwa malam ini dagelan bola. Anda pelatih berpengalaman selama membina U19 ataupun di luar pengalaman itu, adakah yang Anda rasakan memang mengalami peristiwa dagelan di sepak bola? Alhamdulillah selama saya mulai melatih sampai terakhir di U19,
tidak pernah saya disentuh oleh apa namanya dagelan atau mafia-mafia yang ingin misalnya mempengaruhi komitmen kami. Tidak pernah. Tidak pernah disentuh? Tidak pernah. Itu Anda sendiri saja beruntung begitu tidak disentuh, atau Anda tahu sesungguhnya ada tapi tidak berani menyentuh Anda? Tentu kita bisa disentuh oleh mereka kalau kita dilihatnya tidak punya komitmen dan tidak punya konsistensi dalam bersikap. Tentu mereka akan mencoba-coba itu. Ketika tadi Anda bilang ada situasi-situasi tertentu, apakah memang berarti ada kompromi-kompromi yang harus Anda lakukan? Kalau kita bicara spesifik pembinaan U19 kemarin. Oh iya, sangat iya. Dan contoh dari program latihan, orang di akhir-akhir persiapan kita banyak bilang semua bicara permainan tim nasional U19, menonton permainan tim nasional U19 sudah diketahui oleh semua lawan dan itu kita yang melakukan. Saya berharap dulu dengan persiapan, kalau bisa jangan terlalu banyak kita di-expose di media dan kita juga bisa melakukan persiapan dengan tenang dan tanpa diketahui banyak orang. Tetapi kan kita tidak bisa juga begitu. Saya tidak menyalahkan federasi karena federasi juga harus bikin suatu inovasi bagaimana bisa menghidupi tim nasional 19 dan tim nasional lainnya. Karena kita tahu sendiri sebelumnya kita PSSI tidak dibantu oleh pemerintah waktu itu. Jadi expose yang berlebihan, yang kemudian memang mau tidak mau harus dilakukan, itu mengganggu. Apalagi kompromi-komprominya, Coach? Iya, hal teknis. Jadwal bertanding hal teknis. Mungkin? Jadi timetable yang saya harapkan misalnya waktu itu saya hanya merancang 5 titik untuk uji coba dalam negeri. Waktu itu saya merancang ada 3 bentuk uji coba dalam negeri, tur Timur Tengah dan tur Eropa. Dalam negeri itu saya merancang hanya 5 titik dan daerah-daerah terdekat datang ke titik itu dan kita bermain 4 kali di situ. Cuma dengan 5 kota. Tetapi setelah itu kita harus berhadapan dan federasi harus bilang kita bertanding di 20 kota. Dan bayangan juga saat itu kita meminta untuk pertandingan dilakukan jam 7 malam. Tetapi tidak bisa, harus jam 9 malam. Ini akan membuat peak atau akan mengganggu kualitas permainan. Kenapa harus jam 9? Saya tidak tahu pasti, mungkin bagi yang berkompeten ditanyakan ke mereka. Tapi Anda meminta jam 7? Ya. Itu kan disiarkan di televisi ya? Iya. Jadi mungkin jam 7 karena ada sinetron tuh ya, Coach? Saya tidak tahu. Oke, saya telah mendapatkan 6 aktor intelektual yang bukan dari Indonesia, tapi dari Malaysia. Itulah yang kemudian melakukan runner untuk membagi uang ini karena dia mempunyai kesempatan. Setiap klub itu lemah. Bisakah Anda buka siapa 6 orang itu?